Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Dan apapun yang menjadi kesulitan teman-teman, Clarissa selalu berdoa semoga masalahnya bisa segera terselesaikan. Oke? Guys, di kesempatan kali ini ya Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali, dimana untuk tema readingan kali ini adalah ya, temanya adalah sosok yang paling merasa takut kehilanganmu, takut menjauh darimu, dan tak ingin melepaskanmu sampai kapanpun. Wah, jadi di sini kita akan melihat ya siapa ya sosok ini yang merasa takut banget ya kehilangan dirimu, ya takut melepaskanmu ya, dan gak bisa jauh darimu. Jadi kayak gitu. Oke, bagi teman-teman yang mau gabung di pembaca antara berbayar, silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, jadi bisa diikuti saja. Oke, kita akan mulai ya menshuffle kartunya. Kita akan mencari tahu siapa dia. Ya, kita akan lihat siapakah sosok seseorang yang paling merasa takut kehilanganmu. Oke, kita akan shuffle dulu kartunya. Kita akan lihat ya siapakah dia yang paling merasa takut kehilanganmu, yang sayang banget sama kamu ya, takut ya menjauh dari kamu. Siapakah dia orangnya? Tara. Wow, ada Knight of Cup ya. Jadi ya jadi kalau dilihat secara energi ya, dia ini seseorang yang sepertinya bisa menerima apa adanya kamu ya, bisa menerima kekuranganmu ya, tanpa menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan ya. Intinya versi natural kamulah yang membuat ya dia ini merasa sayang ya, merasa takut kehilanganmu ya. Walaupun sejatinya ada beberapa di antara kalian tuh yang sebenarnya masih baru mengenal ya, karena orang ini masih baru saja datang di dalam kehidupan kamu, tapi itu tidak mengurangi bentuk rasa sayang dia kepada kamu ya. Justru malah membuat orang ini tuh merasa semangat ya untuk tetap terus memperjuangkan hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan secara nyata itu datang. Itu kalau dilihat ya, dia ini kayaknya secara usia dia ini sedikit lebih muda dia ya daripada diri kamu ya. Mungkin ada juga ya yang usianya itu terpaut jauh ya, lebih mudanya, tapi namanya dia udah sayang sama kamu ya. Apapun perbedaan usianya ya, otomatis itu tidak menjadi persoalan ya di dalam dirinya dia, karena memang ya setulus itu dia sama kamu ya, sesayang itu ya dia ke kamu, sebesar itu ya rasa dia ingin memiliki kamu dan membahagiakanmu secara nyata. Memang ya dia ini orangnya sedikit pemalu ya, dan orangnya juga nggak banyak bicara ya, tapi walaupun demikian orang ini bisa kok menunjukkan sisi romantisnya dia, tetapi ketika dia bertemu kamu secara langsung. Karena aku ngerasa kalau orang ini di telepon tuh ya kayak kesannya tuh kamu yang selalu dituntut untuk mencari topik pembahasan ya. Karena memang ya dia ini basically dia orangnya tipikal pendengar ya, pendengar yang baik, jadi bukan pencerita. Jadi kayak kalau di telepon tuh dia lebih banyak ngedengerin kamu cerita ya daripada dia yang ngomong gitu. Karena basically ya dia ini orangnya pemalu ya, dan gak banyak bicara. Tapi ya sebenarnya orang-orang seperti inilah yang memiliki apa ya, kekuatan cinta yang cukup besar ya, dimana ketika dia sudah merasa mendapatkan seseorang yang dia inginkan ya, maka orang ini tuh akan membatasi seluruh ruang gerak dia ya kepada lawan jenis-jenisnya gitu. Karena ya dia sudah merasa mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu kamu. Jadi seperti itu guys ya, kita akan lihat lagi.
Hmm, wah, tuh kan sudah kebaca ya, sudah terbaca ya. Ini kartunya cocok banget, berarti energinya sangat kuat ya. Jadi di sini kalau kamu bertanya sama dia sebesar apa sih ya rasa cinta dia kepada kamu, ya ini tuh rasa cinta yang tidak bisa diukur dan dibandingkan dengan apapun gitu. Karena ya menurut aku orang ini tuh mencintai kamu melebihi apa ya, dalam artian tuh melebihi siapapun, melebihi orang-orang yang pernah kamu kenal sebelum-sebelumnya gitu ya. Karena di sini tuh dia merasa setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia ya, ini kayak merasa semangat dia ini jadi bangkit lagi ya. Dia merasa mendapatkan warna baru di dalam hidupnya dia. Kemudian dia juga merasa mendapatkan ketenangan gitu ya. Karena ya di saat dia sedang gelisah, kemudian dia telepon kamu ya, dengerin suara kamu aja ya, itu sudah bisa mampu membuat si doi ini ngerasa tenang banget jiwanya ya. Ya walaupun di sini aku tahu ya, yang menjadi rasa ketakutan terbesar kamu itu adalah ya bagi kamu yang merasa adanya perbedaan usia yang terpaut jauh ya. Ya kamu takut saja ya terhadap gunjingan-gunjingan orang lain ya yang menilai hubungan kalian. Tapi ya kamu nggak perlu khawatir gitu ya, karena orang ini tuh kayak berusaha meyakinkan kamu ya bahwa yang menjalani kehidupan cinta ini adalah kita berdua. Jadi ngapain kita ini harus hidup kita ini dikendalikan ya, dikontrol orang lain, ngapain gitu. Jadi orang ini tuh kayak sering banget berusaha meyakinkan kamu bahwa ya dia ini sayang sama kamu ya, jangan pernah mempedulikan apapun perkataan orang lain, karena yang menjalani kehidupan cinta ini adalah kita, jadi bukan orang lain, kayak gitu. Terus dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh apa ya, kalau dia seorang laki-laki berarti dia ini seorang laki-laki yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar ya terhadap pasangannya. Kalau dia seorang perempuan ya berarti dia seorang perempuan yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya dan suaminya, kayak gitu. Jadi ya aku ngelihat ya kamu sama dia tuh cocok ya, kamu sama dia cocok. Cuma yang bikin gak cocok tuh terkadang overthinking kamu sendiri kepada dia. Jadi kayak gitu. Dan di sini ya dia sepertinya sudah senyaman itu ya. Dia merasa bahwa saat ini tuh dia benar-benar kayak mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Jadi bagi kamu yang merasa diri kamu ini kayak kurang ya, kayak merasa masih kurang sempurna ya, berhentilah untuk mengeluh. Karena di mata dia kamu tuh sudah lebih dari cukup, kamu tuh sudah sempurna ya. Bagi dia kamu tuh dewasa, bagi dia kamu tuh keibuan ya kalau kamu cewek. Kalau kamu cowok ya berarti kamu kebapaan. Terus kamu juga orangnya mandiri ya. Terus kamu juga orangnya itu apa ya, bisa memberikan masukan yang positif kepada dirinya dia. Terus juga nggak suka bergantung sama orang lain. Itulah alasan kenapa ya dia ini nyaman banget gitu ya, merasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi berhentilah bagi kamu yang merasa diri kamu ini selalu kurang sempurna gitu ya. Karena di mata orang yang cinta sama kamu lah ya, kamu itu terlihat sempurna melebihi siapapun gitu ya. Di sini memang aku melihat ya, di awal-awal tuh dia ini memang pribadi yang sedikit tertutup ya. Aku melihat tuh dia pribadi yang sedikit tertutup, bukan berarti dia menutupi suatu keburukan, tidak ya. Cuman ya orang ini tuh kayak seperti itu karakternya. Ketika dia sudah merasa yakin sama kamu ya, lama-lama dia akan terbuka dengan sendirinya ya, menceritakan tentang sedetail-detail hidupnya dia, dan menceritakan ya bagaimana sih dia bisa berdiri ya sampai detik ini gitu. Jadi bagi kamu yang merasa takut ya apabila orang ini menyimpan sesuatu hal yang pada akhirnya melukai kamu ya, tarik pendapatmu. Karena di sini aku lihat tuh ini orang yang baik kok, orang yang jujur ya, orang yang setia juga. Cuman
ya dia memang tipikal seseorang yang tidak begitu terbuka di awal ya, tapi lama-lama ya dia pasti bakal terbuka sama kamu ya. Aku juga ngerasa ya, dia ini tipikal seseorang yang ketika dia ngerasa sayang sama seseorang tuh, dia tidak begitu menunjukkan ya bentuk rasa sayang cinta dia kepada seseorang yang dia cintai ya. Jadi mungkin ada beberapa di antara kamu tuh yang mengira kalau cinta dia ke kamu itu cinta yang biasa aja, karena ya dia tidak begitu memperlihatkan ya, tidak begitu memperlihatkan kebucinan dia sama kamu ya, tidak begitu memperlihatkan ya rasa serius dia kepada kamu ya, karena memang dia seperti itu ya. Tapi orang ini tuh ya bisa dibilang bentuk ya pengimplementasian bentuk rasa sayang dia kepada seseorang yang dia cintai itu lewat tindakan yang nyata. Yang nyata kayak gimana sih? Ya udah kayak dengan cara dia bekerja keras ya, mempersiapkan masa depan ya, itu juga salah satu bentuk perjuangan cinta secara nyata ya, daripada berkata-kata yang pada akhirnya menyakiti kamu ya, kayak gitu. Di sini tuh aku melihat ya, mungkin ada beberapa hal yang sering banget membuat kamu ngerasa sebel, jengkel sama dia gitu ya, terutama ketika orang ini tuh bales chat ya, lama bales chat kamu atau lama angkat telepon dari kamu. Sebenarnya bukan niatan dia untuk nggak ngangkat atau nggak bales teleponnya kamu sih, karena memang ya aku ngerasa ketika orang ini sudah fokus bekerja ya udah gitu ya, maka orang ini tuh tipikal seseorang yang nggak bisa diganggu siapapun gitu, dan dia juga berharap gitu bahwa siapapun yang mengenal aku ya seharusnya sudah ngerti dong gitu ya, kalau di jam-jam seperti ini tuh ya aku masih bekerja gitu, karena orang ini tuh yang aku lihat dia mengemban amanat yang besar ya. Jadi beberapa tuh ada yang memang mereka ini punya title ya, punya kedudukan yang cukup baik di tempat dia bekerja, dan semuanya itu dia dapatkan ya hasil dari kerja keras dan rasa tanggung jawab dia yang begitu besar ya, sehingga dia mendapatkan ya jabatan yang baik gitu. Jadi ya dia ini kayak seolah tuh gini ya, siapapun yang merasa kenal sama aku ya kalian harus paham gitu ya, kalau di jam-jam seperti ini tuh waktunya aku bekerja gitu, jadi please jangan ganggu aku ya. Tapi ketika aku sudah longgar, ketika aku sudah free ya, maka aku tuh ya akan berusaha ya menghubungi seseorang yang aku cintai gitu. Memang orangnya seperti itu guys ya. Jadi di sini tuh saat ini yang dia butuhkan adalah rasa pengertian kamu ya, bukan kesempurnaanmu, tapi yang dia butuhkan adalah rasa pengertian kamu gitu. Karena orang ini tuh dia nggak menuntut ya diri kamu untuk terlihat sempurna di mata dia ya, cukup be yourself ya, jadi diri kamu sendiri aja dia udah ngerasa seneng, dia udah merasa bersyukur, karena bagi dia kamu sudah lebih dari cukup. Oke. Ya memang sih ya, namanya hubungan ya, terutama yang adanya perbedaan ya, entah beda usia, entah beda status ya, tentu di sini tuh pasti akan ada pro dan kontra ya. Ada di sini ya beberapa di antara circle kamu ya, ada beberapa di antara kayak orang-orang di sekitarmu tuh yang kayak apa ya, merasa iri mungkin ya, merasa iri, merasa dengki gitu ya, sehingga kayak ya mereka tuh baik di depan tapi di belakang tuh mereka membicarakan kamu gitu. Tapi tenang ya, ini tuh jangan digunakan sebagai apa ya, suatu masalah yang harus kamu pikirkan gitu ya. Tapi seharusnya di sini tuh gunakan ya hal tersebut sebagai motivasi diri ya, agar kedepannya itu kamu bisa menunjukkan gitu ya, bahwa apa yang mereka omongkan, apa yang mereka bicarakan ya, itu nggak sama gitu ya, bahwa kamu juga berhak bahagia gitu ya. Karena di sini ya aku melihat ada tuh ya yang kelihatannya tuh baik di depan ya, tapi di belakang tuh
mereka membicarakan kamu. Jadi kayak gitu guys ya. Tapi kamu nggak perlu merasa sedih sih ya, karena terkadang orang-orang yang kayak gitu itu adalah orang-orang yang nggak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka terlalu suka banget ya mengusik kehidupan orang lain, karena kehidupan mereka nggak bahagia, jauh lebih bahagia kamu, sehingga mereka itu ya merasa iri ya mengusik orang-orang yang sudah mendapatkan kebahagiaan. Jadi kayak gitu. Di sini memang ya secara garis besar ya seperti yang aku bilang tadi di awal, kalau orang ini memang tipikal seseorang yang nggak banyak bicara. Tapi menurut aku tuh ya sekali orang ini ngomong ya, terkadang tuh perkataan dia, lidahnya dia itu tajam ya, setajam pedang, setajam silet. Jadi memang terkadang tuh gitu ya, orang yang nggak banyak ngomong ya, kebanyakan sekali ngomong itu langsung ngena. Nah ini sama kayak gitu ya. Ini orang tuh gitu, memang secara basically ya dia ini tipikal seseorang yang nggak banyak bicara, tapi sekali dia ngomong itu langsung ngena ya. Dan ya memang seperti itu dia ya. Terus di sini aku juga melihat dia ini tipikal seseorang yang menurut aku nggak perhitungan juga ya. Dan orang ini tuh kayak selalu berusaha baik kepada siapapun. Bahkan orang ini tuh kayak siapapun dia yang sudah berusaha baik sama nih orang, maka orang ini tuh kayak kebaikan dia tuh benar-benar bisa ditukar ya berkali-kali lipat daripada orang yang sudah baikin dia. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh ketika dia sedang memberi atau membantu atau menolong ya, dia ini orang yang nggak terlalu suka memamerkan ya, nggak terlalu suka menceritakan, nggak terlalu suka mempertontonkan. Jadi memang ya dia sebaik itu guys ya. Dan orang ini juga ya dia selalu berusaha ingin apa ya, memberikan perubahan positif di dalam hidup kamu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ini bisa merasakan ya, setelah orang ini hadir di dalam kehidupanmu dan sebelum orang ini hadir ya. Jadi benar-benar perubahan positifnya itu bisa kamu rasakan ya. Mungkin hidup kamu saat ini jadi lebih tertata ya. Mungkin kamu jadi bisa lebih tahu cara berhemat ya. Atau mungkin ya kamu saat ini tuh benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana lagi. Karena orang ini tuh kayak selalu menuntun kamu untuk ke arah hal-hal yang lebih positif ya. Untuk kayak membuat kamu nggak terlalu overthinking lagi ya. Untuk membuat kamu kayak nggak mudah cemas lagi. Karena memang yang aku lihat ya, kamu memang secara fisik kuat, tapi secara mental lemah. Itu harus diakui ya. Kayak gitu. Dan di sini aku melihat ya, prinsip dia dalam memulai suatu hubungan ya, dia ini nggak mau ya ada kata yang kayak apa ya, suka diperjuangkan ya, suka memperjuangkan, lebih suka disayang daripada menyayangi. Dia bukan tipikal seseorang yang seperti itu. Jadi ketika dia memulai suatu hubungan, berarti ya udah gitu ya, kita sama-sama berjuang, sama-sama saling sayang, sama-sama saling mencintai. Jadi dia nggak mau adanya istilah ya, aku tuh suka dicintai ya, aku tuh suka dikejar daripada ngejar, aku tuh lebih suka disayang daripada menyayangi. No ya. Basically dia bukan orang yang seperti itu. Jadi ketika dia sudah memulai sebuah hubungan baru, maka ya udah gitu ya. Maka disitulah kita mulai ya sama-sama mencintai, menyayangi, melengkapi kekurangan satu sama lain. Jadi kayak kesannya itu memang orang ini suka bersikap adil ya. Ya suka bersikap adil kepada siapapun ya. Ya termasuk cara dia memanage waktu ya. Waktu dia dengan kamu, waktu dia dengan pekerjaannya, waktu dia dengan keluarganya. Jadi kayak benar-benar dia pukul rata ya. Karena memang ya dia orangnya selalu berusaha bersikap adil ya. Dan di sini aku ngerasa orang ini tuh kayak ada sisi mirroringnya sama kamu sih ya. Dimana sisi mirroring tersebut antara kamu dan dia ini sebenarnya tipikal seseorang yang nggak tegaan ya,
sama siapapun gitu. Kayak tipikal orang-orang yang lebih suka memikirkan orang lain daripada diri dia sendiri gitu ya. Jadi aku ngerasa itulah kesamaan antara kamu dan dia. Jadi kamu sama dia itu sama gitu ya. Ketika kamu ya masih ada kemampuan untuk membantu seseorang ya, seburuk apapun orangnya ya, sesiapapun itu ya, selagi kamu masih punya kekuatan untuk membantu, ya kamu bakal membantu gitu. Bahkan dari hal itulah ya, kalian ini sering ya kebaikannya ini dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab gitu ya, yang hanya memanfaatkan kelebihanmu ya, yang hanya memanfaatkan materimu ya. Kamu sama dia sebenarnya sama, karena ya seikhlas itu gitu ya. Ketika kamu sudah berbuat baik, maka ya udah gitu, kamu nggak akan pernah mengingat-ingat kebaikan tersebut. Ya udah gitu ya, lillahi ta'ala saja. Mungkin saat ini ya, yang menjadi kesedihan kamu dan dia, jadi nggak cuma kamu aja nih yang sedih, tapi dia pun juga sama ya. Ini adalah waktu yang sangat terbatas untuk kalian bisa bertemu gitu, karena ya secara realita kalian ini terpisah oleh ruang jarak dan waktu yang menurut aku tuh cukup jauh ya. Ada yang beda kota, ada yang beda pulau, ada juga yang beda negara, dan ada juga yang beda provinsi, sehingga membuat ketika orang ini merasa kangen banget sama kamu ya, dia ini nggak bisa menemui kamu secara langsung ya. Dia hanya bisa mendengar suaramu lewat virtual ya, bisa memandang wajah kamu ya lewat VC, dan itu tidak membuat dia kayak 100% bisa mengobati rasa rindu dia. Karena memang kalau boleh jujur ya, sebenarnya tuh orang ini lebih suka bertemu kamu secara langsung ya, daripada bertemu kamu lewat kayak VC, lewat sosial media. Karena itu tidak 100% mengobati rasa rindu dan sayang dia kepada kamu ya. Jadi kayak masih ada yang kurang gitu. Itulah yang membuat dia itu kayak sebenarnya merasa tersiksa. Tapi ya setelah dia pikir secara panjang, ya dia merasa nggak apa-apalah gitu ya. Ini tuh untuk melatih kesabaran gitu, karena aku yakin di balik kesabaran ini pasti suatu saat itu akan ada keindahan yang nantinya bakal kita terima ya. Apabila semesta sudah mengizinkan ya, pasti cepat atau lambat kita juga pasti akan bertemu dan bersatu. Karena yang aku rasakan tuh ya, orang itu pingin gitu ya, ketika dia sudah cukup matang secara finansial ya, dia itu nggak mau ya ninggal keluarganya ya. Dia ini pengen kayak membuka usaha ya, walaupun kecil nggak masalah. Yang terpenting tuh bisa tetap terus ya selalu berada di sampingmu, bisa tetap terus ya selalu berusaha dekat dengan keluarganya. Itu sih yang menjadi cita-cita dan harapan dia saat ini gitu. Saat ini memang ya aku merasa bahwa sebagian besar di antara kalian ya, itu sepertinya dia sudah mempertimbangkan untuk kamu menjadi pendamping hidupnya dia untuk selamanya. Tapi ya kebanyakan di antara mereka itu nggak ngomong ya. Mereka nggak mau ya terlalu banyak kata ya sebelum orang ini bisa menepati. Jadi itulah orang yang sebenarnya itu bersungguh-sungguh. Karena orang yang nggak bersungguh-sungguh itu terkadang mereka terlalu banyak janji di awal yang belum tentu dia ini bisa menepati. Tapi orang yang serius itu beda ya. Dalam artian tuh gini ya, walaupun dia serius sama kamu, tapi dia nggak mau terlalu menjanjikan kata-kata manis gitu ya. Kalau dia sudah merasa siap ya, tanpa kamu minta pun ya, dia akan menunjukkan kesiapan dia. Jadi kayak gitu ya. Jadi sebagian besar di antara mereka itu sepertinya sudah memantapkan hati dan pikiran dia untuk memilih kamu ya menjadi pendamping hidupnya dia. Jadi kayak gitu guys. Oke, di sini kita akan buka energi baru ya guys. Kita akan lihat lagi ya, siapakah seseorang yang sangat merasa takut kehilanganmu, tak ingin ya
melepasmu sampai kapanpun. Kita akan buka energi baru di sini ya. Kita akan lihat siapakah dia. Kalau dilihat ya dari energinya, ya aku merasa seseorang yang sebenarnya paling merasa takut kehilanganmu, dia adalah seseorang yang sebenarnya itu sifat dia ini mudah berubah-ubah ya. Mudah berubah-ubah ya. Kadang dia bisa menjadi sosok pribadi yang romantis, tapi kadang dia ini juga bisa menjadi seseorang yang emosinya nggak stabil gitu ya. Tapi sebenarnya ya aku melihat orang ini tuh sangat ingin ya, dalam artian tuh merawat, menjaga hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang gitu ya. Dan di sini tuh saat ini ya aku melihat beberapa di antara mereka itu sepertinya mulai sadar gitu ya. Mulai sadar betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia. Karena memang ya di masa lalu ya, pada saat dulu flashback ke belakang, orang ini terlalu nggak menganggap kamu ini sesuatu hal yang berharga gitu ya. Karena ya seolah-olah itu kamu di nomor dua kan gitu ya. Kayak seolah-olah itu yang di nomor satu kan kayak ya dia bersama teman-temannya ya, dia asik dengan dunia sendiri ya. Sedangkan pada saat dulu kamu tuh benar-benar merasa butuh dia banget ya. Di saat kamu butuh dia, dia nggak ada, justru malah mementingkan dunia dia sendiri daripada diri kamu. Sehingga dari situlah ya aku merasa pada saat dulu tuh kayak orang ini kurang menghargaimu ya. Tapi untuk sekarang ya aku melihat bahwa orang ini sepertinya sudah mulai sadar ya betapa berharganya kamu di dalam hidupnya dia ya. Dan atas ya setelah orang ini mendapatkan ya banyak banget pembelajaran hidup yang dia terapkan di dalam hubungan ini ya, sehingga membuat akhirnya dia sadar gitu bahwa kamu tuh berharga banget di dalam hidupnya dia. Karena ya nggak berharga gimana ya, orang selama ini tuh kamu yang selalu berusaha ngalah, kamu yang selalu berusaha ngerti. Bahkan ada juga beberapa di antara kamu tuh yang nggak tanggung-tanggung ya, banyak berkontribusi di dalam hidupnya dia. Kontribusi apa? Iya mungkin kontribusi materi ya, kalau dilihat dari pentakel sih lebih ke arah materi ya. Atau mungkin ya berkontribusi secara jasa ya. Jasa ya, mungkin juga kayak seolah tuh kamu yang seseorang yang berjasa ya, sudah mengantarkan dia ke arah kedudukan yang lebih baik, itu juga bisa ya. Yang jelas tuh ya aku melihat di sini adanya kontribusi yang sangat besar dari diri kamu. Kalau dilihat ya secara energi ya, aku tuh merasa bahwa sebenarnya orang ini tuh ya dia sayang sama kamu. Dia juga memiliki niat tekad yang cukup kuat ya dalam mempertahankan hubungan ini bersama kamu ya. Ya walaupun jika dilihat ya pada saat dulu flashback ke belakang, kamu dan dia itu lebih banyak berantemnya ya daripada bahagianya. Tapi tetap ya orang ini tuh dia nggak mau ngelepasin kamu ya, dia nggak mau jauh dari kamu. Karena ada beberapa di antara kamu tuh yang mungkin sudah saking sebelnya, sudah saking beteknya sama dia, sudah saking capeknya ya, kamu kayak lebih kayak seolah itu udah capek yang mengurusi dia. Kamu kayak ingin mengakhiri saja hubungan ini. Tapi apa yang terjadi ya, yang terjadi tuh tetap ya orang ini nggak mengiyakan. Kenapa? Ya karena dia masih terlalu berat ya. Dia masih menganggap bahwa diri kamu ini berharga di dalam hidupnya dia. Sehingga walaupun kamu meminta mengakhiri hubungan ini, dia tidak menyetujui karena dia merasa masih sangat sayang sama kamu. Cuman ya memang yang menjadi titik kelemahannya adalah dia ini tipikal seseorang yang kurang bisa mengintrospeksi diri dia sendiri. Dia bisa menilai kamu ya, tapi diri dia dinilai ini dia nggak mau. Jadi kayak gitu. Karena dia bisa menilai kamu, tapi ketika kamu menilai dia itu yang nggak bisa ya. Jadi ini merupakan menurut aku tuh tantangan berat sebenarnya ya. Wow ya.
Kalau dilihat ya dari energinya, aku merasa kalau orang ini tuh sebenarnya tipikal seseorang yang pinter banget ya memulai suatu usaha ya. Karena di sini tuh, karena orang ini tuh kayak seolah-olah dia itu punya potensi ya, punya potensi yang cukup besar ya ketika dia nanti sudah menikah ya. Jadi nanti ketika kamu nanti sudah menikah sama dia, banyak kesuksesan-kesuksesan baru, rezeki-rezeki baru tuh yang akan datang menghampiri kalian. Walaupun kayak kamu merasa kayaknya nggak mungkin gitu ya, kayaknya sekarang tuh ya biasa aja. Tapi nanti ya namanya rezeki pernikahan itu di sini akan datang dengan sendirinya. Bahkan ada beberapa di antara kamu tuh yang kayaknya pernah ya memikirkan untuk bekerja sama membuka suatu usaha. Jadi kayak pernah ya, aku melihat tuh beberapa di antara kamu yang kayak pernah merencanakan sama dia, entah sudah terrealisasi apa belum. Yang jelas kamu pernah ya kayak selalu tuh berpikir, apakah kita ini enaknya kerja sama aja ya, kamu kan punya kemampuan, nanti aku yang modali atau gimana gitu. Yang jelas ya sebenarnya orang ini tuh kayak apa ya, jalan kesuksesan dia itu dia buka usaha sendiri daripada harus ikut sama orang lain kayak gitu. Kalau dilihat ya, mungkin ada beberapa hal juga yang membuat kamu tuh terkadang sedikit merasa sebel sama dia ya. Karena menurut aku tuh ya dia ini tipikal seseorang yang sering banget minta maaf ke kamu ya. Ya minta maaf itu baik ya, tapi yang nggak baiknya itu adalah dia selalu mengulangi kesalahan yang sama, kemudian dia meminta maaf ke kamu. Itu sesuatu hal yang intinya itu ya bikin kamu ngerasa capek gitu. Karena nggak 1, 2, 3, 4 kali ya kamu memaafkan dia. Kamu sudah berusaha memaafkan dia berkali-kali. Dan yang membuat kamu ngerasa sedih itu apa sih? Ya sedihnya kamu tuh ya dengan aku memaafkan kamu itu justru malah tidak membuat kamu berubah ya, justru malah membuat kamu itu semakin apa ya, nggak menghargaiku ya, semakin keras kepalamu, semakin besar egoismu ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu yang membuat kamu jadi kayak ngerasa sedih. Sebenarnya kamu itu tipikal seseorang yang pemaaf ya, selagi ya orang tersebut bisa memanfaatkan kata maafmu dengan baik ya, dengan cara berubah gitu ya. Tapi kamu juga bisa lama-lama itu kayak merasa bete, bosan, sebel sama dia ketika orang ini sering sekali meminta maaf ke kamu dan kamu memaafkan tapi tidak diimbangi dengan perubahan secara nyata. Itu yang bikin kamu rasa sebel, bete banget gitu ya. Apa sih gitu ya, dasar kalau dilihat ya dari energinya ya, sebenarnya aku tahu sih keinginan kamu ya, bahwa keinginan kamu tuh sebenarnya ingin sekali ya secepatnya mendapatkan kejelasan dari hubungan yang kamu jalani sama dia. Tapi di satu sisi ya aku merasa bahwa pasangan kamu ini tipikal seseorang yang dia ini nggak mau terlalu tergesa-gesa langkahnya ya dalam melakukan apapun, apalagi ya ini masalah apa ya, dalam artian tuh masalah hubungan ya. Dia nggak mau nanti ada penyesalan di kemudian hari, karena prinsip hidupnya dia ya dalam menjalin sebuah hubungan itu kayak dia nggak mau adanya perpisahan. Jadi benar-benar sangat dia pertimbangkan, sangat dia pikirkan, karena ya dia mau mencari satu aja seseorang yang bisa menemani dia mulai dari awal sampai maut yang memisahkan. Jadi kayak gitu. Makanya ya bagi kamu yang merasa kayaknya ini orang tuh nggak niat deh, kok sampai detik ini tuh dia masih belum menunjukkan tanda-tanda keseriusan dia. Sebenarnya bukan nggak menunjukkan sih, tapi karena orang ini tuh segala sesuatunya sangat dia pikirkan secara matang. Jadi dia nggak mau terlalu tergesa-gesa dalam mengambil sebuah keputusan, karena dia nggak mau nantinya ada penyesalan di kemudian hari ya. Apalagi ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani selamanya ya, seumur sisa hidupnya dia. Jadi dia nggak mau terlalu gerusa-gerusu, karena kan banyak ya orang-orang yang sekarang tuh ya dalam artian kenalnya cepat, menikahnya cepat, terus berakhirnya juga cepat. Nah dia nggak mau yang kayak gitu ya.
Jadi bener-bener dia pertimbangkan banget, dia pikirkan bibit bebet bobotnya ya, baru dia bisa memutuskan. Jadi kayak gitu. Tapi aku melihat tuh ya, saat ini energinya dia itu sudah cukup kuat banget. Mungkin ada beberapa di antara kalian tuh yang kayaknya tinggal selangkah lagi ya, untuk ke jenjang yang lebih serius ya, dalam beberapa waktu ke depan ya, di tahun-tahun ini. Jadi di tahun ini tuh kayaknya banyak kejutan yang bakal kamu terima ya, salah satunya mungkin kejutan yang kamu nanti-nanti tentang adanya energi pernikahan ya, karena itu kan yang kamu inginkan. Karena selama ini tuh kayak kamu ngerasa digantung aja sama dia ya, digantung gak jelas ya, ini tuh mau dibawa kemana ya. Aku tuh kayak seolah tuh apa ya, tetap terus berlari tapi aku nggak tahu ya di mana aku harus berhenti kayak gitu ya. Jadi di tahun-tahun ini kayaknya akan ada beberapa di antara kalian yang sudah mulai merasakan energinya ya, dimana orang yang kamu sayangi akan menunjukkan keseriusan dia kepada kamu, kepada keluargamu. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat ya, saat ini tuh dia berharap ya bahwa yang terpenting tuh ya kamu tuh harus sabar gitu. Karena ya aku tahu bahwa keinginan kamu ya untuk melanjutkan hubungan ini tuh sangat tinggi gitu. Tapi ya dia berharap bahwa saat ini tuh ya nikmati saja prosesnya ya. Tetap terus ya berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya. Dan sabar menanti gitu. Karena memang ya saat ini tuh kesabaran kamu lah yang sangat dia butuhkan ya. Dia nggak butuh pujian darimu ya. Dia nggak menuntut kamu untuk tetap terus terlihat sempurna ya. Dia juga nggak menuntut kamu untuk menjadi apa yang dia inginkan ya. Yang dia harapkan saat ini cuma satu ya, rasa kesabaran kamulah. Karena ya aku tuh melihat ya, dia ini sebenarnya tipikal seseorang yang sangat paham banget ya terhadap karaktermu, bahwa karaktermu itu sebenarnya tipikal seseorang yang nggak sabaran ya, yang nggak sabaran, yang gerusa-gerusu, yang geradakan gitu ya. Jadi saat ini tuh kayak dia seolah-olah tuh ingin berkata, ingin memohon kepada kamu, please sabar dulu, karena ini menyangkut masa depan yang akan kita jalani ke depannya. Jadi aku nggak mau ya ada penyesalan di kemudian hari. Jadi ya sebelum kita ke jenjang yang lebih serius, alangkah baiknya saat ini tuh kita gunakan untuk sama-sama mengintrospeksi diri ya, kekurangan masing-masing, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kedepannya setelah kita nanti sudah siap ya, sudah matang ke jenjang yang lebih serius, maka ya kita itu sudah matang ya secara batin dan pikirannya seperti itu. Itu yang dia mau. Dan di sini ya aku melihat ya ada aura yang sangat cerah. Artinya apa? Ya aku merasa walaupun kamu sama dia itu dulunya sering banget berantem ya, sering banget bertengkar, tapi harapan yang cerah itu sebenarnya masih ada. Karena apa? Ya orang ini sayang sama kamu, dia takut kehilanganmu ya, apapun yang terjadi dia akan tetap pertahankan. Itulah alasan ya aku melihat seburuk apapun kalian di masa lalu, kalian masih memiliki masa depan yang cerah. Jadi kayak gitu. Tuh kan, ya di sini aku melihat ada The Wheel of Fortune. Artinya ya bisa dibilang tuh Dewi Fortuna atau keberuntungan itu memihak hubungan kalian. Ya memang sih mungkin bagi beberapa kalian yang merasa kayaknya enggak gitu ya, karena aku sama dia tuh kayak Tom and Jerry gitu ya, sering banget berantem, kejar-kejaran ya, terus menjauh-jauhan ya, kemudian deket lagi. Enggak sayang, karena bagaimanapun juga namanya keberuntungan, kebahagiaan ya, segala sesuatu itu dimulai dari proses, yaitu adalah bagian dari proses untuk kamu mendapatkan kebahagiaan tersebut ya. Jadi memang semesta itu ya bisa dibilang pada saat dulu itu benar-benar menguji mentalmu, benar-benar menguji kebersamaanmu, menguji kesetiaanmu ya, kira-kira bisa nggak mempertahankan. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada mencari yang baru. Dan di sini ya benar-benar sudah terbukti. Jadi kayak sebesar apapun ya kalian ribut di masa lalu, tapi kalian masih tetap ya berada di dalam satu circle yang sama. Artinya ya ini bukan suatu hal yang kebetulan. Memang
semesta ya ini sudah mengizinkan untuk kalian kayak seolah itu bisa bersatu ya, bisa hidup bersama gitu. Tapi kalian harus melewati berbagai proses dulu ya, agar ketika kalian nanti sudah menikah, kalian ini tinggal enaknya aja gitu ya, tinggal enjoyingnya aja kayak gitu. Terus di sini aku juga lihat ya, beberapa tuh kayaknya ya dia tuh pingin, dalam artian tuh menghabiskan sisa umur dia denganmu. Jadi dia itu kayak seolah tuh ingin menua bersamamu gitu. Karena itu sudah dia pikirkan gitu ya. Setelah dia pertimbangkan ya, setelah dia yakin bahwa kamu adalah takdir cintanya dia, ya dia kayak seolah tuh berpikir gitu ya, aku tuh ingin sekali ketika aku sudah menikah denganmu ya, aku akan fokus ya ke kamu, fokus ke anakku, fokus ke keluargaku gitu ya, dan kita akan dalam artian tuh menua bersama gitu ya, akan menghabiskan sisa umurku denganmu gitu. Karena itulah cita-citaku. Karena memang yang aku lihat tuh dia ini bukan tipikal seseorang yang mudah memberikan hati dia kepada siapapun. Jadi bersyukurlah kamu ya, kalau dia ini bucin sama kamu, artinya kamu ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga membuat ya bisa dibilang dia bucin sama kamu, dia sayang sama kamu ya. Sebesar apapun masalahnya dia nggak bakal bisa ngelepasin kamu gitu, karena ya seberharga itu kamu di mata dia gitu ya. Cuman terkadang ya orang ini memang sering ya memancing amarahmu, memancing emosimu, terutama ketika sifat-sifat egoisnya itu tiba-tiba timbul. Itu yang terkadang tuh bikin kamu kayak merasa kamu tuh sebenarnya drama nggak sih sayang sama aku ya? Kamu tuh sebenarnya benar-benar cinta, atau jangan-jangan kamu tuh cuma kibulin aku aja ya, kibul ya, cuma kibulin aku aja. Enggak say, karena memang ya di mana ada kelebihan, disitulah pasti ada kekurangan. Dia aja bisa menerima kekuranganmu ya, masa kamu nggak bisa menerima kekurangan dia? Yang terpenting ya saat ini dia berharap bahwa di masa depan tuh kita akan berbahagia gitu. Karena kita ini sudah sering banget ya nggak bahagia akibat pertengkaran di masa lalu gitu. Dan di sini tuh wow, ini juga terbuka lagi guys ya. Jadi nggak cuma kamu aja yang kayaknya tersulut emosi, dia pun juga sama ya. Dia pun juga sepertinya pernah ngerasa kecewa sama kamu ya. Ada juga beberapa di antara mereka itu yang bahkan sering, terutama ketika kamu ini susah dibilangin, susah dinasehati ya, terus kamu nggak inget ya kata-kata dia, itu yang bikin membuat dia itu kayak terkadang tuh merasa sebel ya, merasa pingin marah sama kamu tapi nggak bisa, karena dia paham banget karaktermu. Kamu tuh orangnya ngambekan ya, kamu tuh orangnya baperan ya, jadi dia nggak bisa ya mengutarakan unek-unek dia kepada kamu ya. Mungkin kamu bisa tapi dia nggak bisa gitu ya. Jadi ya udah deh gitu ya, dia berharap suatu saat ya kamu tuh bisa berubah ya, nggak kayak sekarang ya. Suatu saat tuh aku berharap bahwa kamu makin lama makin dewasa gitu, karena ya kamu tuh orangnya sebaper itu, kamu tuh orangnya semanja itu, kamu tuh orangnya segampang emosian itu. Jadi daripada ya aku ngomong ini menyakiti hati dan perasaanmu, ya lebih baik ya aku tuh berharap kamu sadar dengan sendirinya. Jadi kayak gitu ya. Jadi gak cuma kamu aja yang punya unek-unek, dia pun juga sama. Terus kalau dilihat ya, saat ini tuh aku merasa bahwa diri dia ini benar-benar memang kayak 100% ingin niat ya, ingin niat mempertahankan hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius gitu ya. Terbukti dari kayak dia saat ini benar-benar sudah mulai bisa membatasi diri dia ya, untuk kayak nggak terlalu show up ya, membatasi diri dia kepada lawan jenisnya, sekalipun itu teman ya. Tapi ketika dia sudah
menemukan kamu ya, dia ini kayak tahu batasan gitu loh, mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak. Karena dia nggak mau nanti akan adanya kesalahpahaman dan akan adanya hati yang terluka. Dia nggak mau ada hal itu ya. Jadi benar-benar dia tuh sudah nggak mau ya mencari-cari yang baru ya, tolah-toleh kanan kiri ya, terus bergerak maju ke depan ke belakang, dia udah nggak mau ya. Karena ya dia sudah merasa mendapatkan kamu, jadi ngapain sih gitu ya, kamu aja udah sempurna di mata aku ya, aku nggak mau cari yang lain. Jadi kayak gitu. Oke guys, ya readingannya sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ya di dalam kehidupan kalian ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya aku yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Oke, thank you, terima kasih banyak.